Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Rahmat Ainul Yakin. Kali ini saya akan mendiskusikan hasil belajar kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Kelompok saya sendiri terdiri dari saya, Nur Rahmat Ainul Yakin, dan juga Cynthia Cindy Purbasari. Baik, langsung kita akan masuk pada subbab yang pertama, yakni kata ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata oikonomia, berasal dari bangsa Yunani yang berarti oikos rumah tangga, nomos aturan. Jika digabungkan menjadi kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli sendiri yaitu ilmu ekonomi secara sistematis pelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu menurut Adam Smith. Kemudian ada menurut Alfred Marshall yaitu ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang ketiga ada Samuelson yaitu ilmu pilihan. Ilmu ini pelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Kemudian kita masuk pada sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tidak diciptakan secara mendadak, tapi berkembang melalui suatu proses yang panjang. Ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin ilmu baru mulai tahun 1776, yaitu sejak ditulis dan diterbitkannya buku yang terkenal yang berjudul The Wealth of Nations tahun 1776 karya Adam Smith. Sejak saat itu, ekonomi sebagai ilmu mengalami perkembangan yang begitu pesat dari waktu ke waktu. Tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi dan Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi. Jadi perhatikan bahwa bapak ilmu ekonomi adalah Adam Smith karena beliaulah yang memberikan dasar dan konsep yang jelas secara utuh. Ilmu ekonomi terus berkembang. Gagasan Adam Smith tersebut menjadi dasar bagi ahli ekonomi lainnya seperti Thomas Malthus, David Ricardo, dan George Stuart Mill. Ahli ekonomi yang disebut belakangan ini dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Kemudian kita masuk pada prinsip dan tindakan ekonomi teman-teman. Yaitu mempelajari ilmu ekonomi berarti kita mempelajari perilaku dan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi hasil artinya menunjukkan hasil yang maksimum. Kedua, sisi biaya yang artinya kalau dilihat dari hasil tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara berbagai alternatif itu, maka dilihat dari biayanya. Kedua aspek itulah yang disebut prinsip ekonomi. Secara ringkas, prinsip ekonomi menyatakan bahwa yang pertama, untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin. Yang kedua, dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk yang semaksimal mungkin. Jadi, prinsip yang pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada biaya yang paling efisien. Sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan pada aspek produktivitas. Efisiensi dan produktivitas memang merupakan dua istilah yang melekat menjiwai kegiatan ekonomi. Kita langsung masuk pada pembahasan subbab berikutnya teman-teman, yakni kaitan ilmu ekonomi dengan ilmu sosial, yang mana ilmu sosial adalah ilmu subject mattersnya masyarakat, entah itu kelompok dalam masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, atau hubungan per individu dengan kelompok, hubungan manusia dengan benda, dan sebagainya. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang pelajari hubungan antar manusia dengan benda dan segala aspek macamnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Lantas, apa yang menjadi tugas ilmu ekonomi? Ekonomi mempersoalkan usaha manusia untuk meningkatkan kemakmurannya, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, keluarga, bangsa, dan masyarakat. Sebagai suatu ilmu, ekonomi tentunya memiliki objek material, yaitu apa yang dipelajari, dan objek formal, bagaimana cara mempelajarinya. Objek material ekonomi meliputi produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan, dan keuangan, perdagangan, dan dunia usaha. Sedangkan objek formal ekonomi meliputi kemakmuran manusia di masa sekarang dan masa depan. Selanjutnya kita masuk pada hukum ekonomi teman-teman, yaitu dalam ilmu ekonomi keberlakuan hukum tersebut tidak pasti absolut, melainkan bersifat relatif. Hukum ekonomi berlaku hanya pada derajat rata-rata. Artinya, di sini bahwa hukum ekonomi berlaku apabila dipenuhi persyaratannya atau asumsi-asumsi yang mendasarinya. Hal itu mengingat ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial di mana segala aturannya terikat pada ruang dan juga waktu.
Nah, untuk subbab berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Kak Cynthia Cindy Purbasari. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari ilmu ekonomi. Tujuan ilmu ekonomi adalah untuk mencari pengertian atau hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik hubungan itu yang bersifat kausal maupun yang bersifat fungsional, serta untuk menguasai peristiwa-peristiwa tersebut dan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Dalam buku A Textbook of Economic Theory membagi ilmu ekonomi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Descriptive Economics, kedua Economic Theory, yang ketiga Applied Economics. Pertama yaitu Descriptive Economics. Ekonomi deskriptif atau ekonomi lukisan yaitu ekonomi yang menggambarkan kejadian-kejadian atau mengumpulkan fakta-fakta ekonomi yang berhubungan dengan suatu topik tertentu tanpa mengambil suatu kesimpulan atau generalisasi. Misalnya, seperti sistem pertanian di Bali atau industri katun di Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, economic theory. Teori ekonomi atau analisis ekonomi yaitu ilmu ekonomi yang berusaha untuk menerangkan, menganalisis, dan menguraikan kejadian-kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulannya berupa prinsip-prinsip atau dalil-dalil ekonomi tertentu. Yang ketiga yaitu applied economy atau ekonomi terapan. Itu merupakan suatu ilmu ekonomi yang berusaha menggunakan kesimpulan-kesimpulan atau dalil-dalil yang telah diambil di dalam ekonomi teori untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi yang dianggap tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan, atau berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi ke taraf yang lebih tinggi. Selanjutnya, dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan, membagi ilmu ekonomi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ekonomi sosial dan ekonomi perusahaan. Pertama, ekonomi sosial atau ekonomi umum. Ini merupakan ilmu ekonomi yang berusaha untuk mempelajari dan menerangkan gejala-gejala ekonomi dalam masyarakat pada umumnya. Secara garis besar, ilmu ekonomi umum berusaha untuk mempelajari pembentukan harga benda-benda dan jasa serta balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi tersebut. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi teori, ekonomi moneter, dan ekonomi internasional dan sebagainya. Yang kedua yaitu ekonomi perusahaan, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah ilmu pembelanjaan, ilmu biaya atau harga pokok, dan lain sebagainya. Sedangkan ditinjau dari segi pendekatan atau analisisnya, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Selanjutnya yaitu struktur ilmu ekonomi. Penguasaan terhadap struktur ilmu akan mempermudah bagi kita untuk memanfaatkannya dalam rangka pemecahan masalah yang kita hadapi. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lain, para ilmuwan ekonomi ini lebih kompak pendapatnya mengenai lingkup konsep-konsep dasar serta generalisasi yang dimiliki ilmu ekonomi ini, yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu ada 3. Yang pertama yaitu bertindak rasional, bertindak ekonomis, dan menyusun skala prioritas. Alat pemuas kebutuhan itu sifatnya terbatas karena adanya keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya yang ada. Sedangkan kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Artinya, ketika suatu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan ada kebutuhan yang baru. Hal ini menyebabkan kebutuhan tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi dari kelompok kami, yaitu dari modul belajar mandiri, modul ekonomi, konsep-konsep dasar ilmu ekonomi, konsep dasar ilmu ekonomi, dan pengantar ilmu ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.